jika kita melihat ada penyesat seperti itu, Yohanes menasihatkan supaya jangan kita menerimanya. Bahkan memberi salam kepadanya sekalipun. Pisahkanlah diri kita terhadap orang tersebut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita dapat merenungkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Nasihat Yohanes. Surat 2 Yohanes di dalam perjanjian baru ini adalah surat yang cukup singkat, di mana terdiri dari 1 pasal dan 13 ayat. Kita akan melihat apa saja pesan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Nasihat Yohanes supaya kita saling mengasihi. Mengapa demikian? Karena itu adalah perintah Allah. Dan kasih itu adalah ketika kita hidup menuruti perintah Tuhan. Jadi, ketaatan kita atau terang kita sebagai anak-anak Allah akan tampak jika kita hidup menurut perintahnya. Itulah kita dikatakan memiliki kasih. Nasihat Yohanes yang berikutnya di dalam 2 Yohanes 1 ayat ke-7. Mari kita baca. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan anti-Kristus. Kita diingatkan bahwa sekarang ini banyak sekali penyesat dan anti-Kris bermunculan. Mereka tampil selayaknya hamba Tuhan. Mereka tampil sebagai pengajar di gereja. Wujudnya itu sangat sulit untuk kita bedakan. Tetapi saat ia sudah meninggikan diri dan mengganti posisi Yesus dengan posisi dirinya, maka kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Karena pada akhirnya akan banyak sekali jemaat akan memuja kepada hamba Tuhan tersebut. Bukan lagi memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mengagung-agungkan hamba Tuhan tersebut lebih daripada kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Yohanes menasihatkan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai yang ke-11. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nasihat Yohanes kepada kita semua. Jika kita melihat ada penyesat seperti itu, Yohanes menasihatkan supaya jangan kita menerimanya. Bahkan memberi salam kepadanya sekalipun. Pisahkanlah diri kita terhadap orang tersebut. Karena dikatakan jika kita berhubungan, kita mendukungnya, maka kita mendapat bagian juga di dalam perbuatannya yang jahat, yaitu penyesatan terhadap umat Tuhan. Itulah
3 nasihat dari Yohanes kepada kita dalam surat 2 Yohanes. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Yang kedua, waspadalah kepada penyesatan. Dan yang ketiga, janganlah kita bergabung bahkan memberikan salam sekalipun kepada sang penyesat tersebut. Karena dengan demikian, kita mendapat bagian di dalam penyesatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Nasihat Yohanes. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan terus membentuk kami, mengingatkan kami agar kami dapat terus selalu waspada Bapa. Kami harus tetap menjaga supaya kami tidak disesatkan. Kami harus waspada. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat peka dan dapat membedakan mana yang nabi Tuhan, mana yang nabi palsu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus menjaga dan melindungi kami semuanya dan setiap anak-anak-Mu yang berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau dengar segala seru doa mereka. Kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami dan Engkau pasti memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey.
to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way, and walk by your side all the way.